Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan kelas Python yang dari kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar Object-Oriented Programming, Inheritance Library, dan juga implementasi Python di Data Science. Nah, di sini adalah daftar materi untuk hari ini. Pertama ada unit testing. Unit testing nanti dan OOP akan diterangkan oleh Kak Ino. Kemudian ada class inheritance dan Seaborn NumPy adalah library yang ada untuk Python ini dan akan digunakan untuk data science. Nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan ada contoh example Python untuk data science nanti akan diterangkan oleh Kak Ino. Kita akan langsung saja masuk ke unit testing. Apakah ada Kak Ino di sini? Ya, aku Oke. tes. Suara saya masuk ya? Iya, masuk. Oh ya, kalau itu izin share screen ya. Iya, silakan. Saya stop share. Tolong diizinkan, Faiza. Ya. Apa sudah bisa, Ino? Sip. Sudah. Screen share langsung. Ini saya stop video kamera ya, soalnya untuk saya agak nge-lag. Oh ya, ini sudah keluarkan ya anunya? Ya, sudah keluar. Ya sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pertama saya nganu dulu. Jadi kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat atau ada yang kurang paham, tolong langsung open mic saja ya. Soalnya saya tidak melihat chat gitu. Oke. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang unit test. Pertama, mungkin apa itu fungsi unit test gitu ya. Jadi unit test itu akan kita gunakan ketika kita akan mau menambahkan function ke suatu baris kode yang sudah besar atau yang sudah bisa diproduksi. Jadi kan sebelum kita menaruh kode atau function tambahan kita ke dalam sebuah kode yang siap produksi, itu kan ada baiknya kita mengetes function itu dulu gitu. Jadi sebelum kita menambahkan sesuatu, kita harus mengetes function itu apakah sudah berjalan dengan semaksimal mungkin. Nah, disitulah fungsi dari unit test. Mungkin akan langsung saya praktekkan saja. Mohon maaf Kak Ino, sebentar. Ya. Mungkin sambil berjalan, seluruh peserta siswa bisa menyiapkan Google Colabs-nya atau ininya dulu supaya mereka bisa sekalian praktek gitu. Oke. Ya. Mungkin saya beri waktu berapa? 5 menit saja ya untuk menyiapkan Google Colab, atau kalau mau yang seperti punya saya, ini site-nya namanya repleit.com, bisa dibuka. Ya, saya kirim di chat untuk situsnya. Oke, sudah jelas? Apa kakak dari Sainte? Oke, sudah. Katanya sudah. Sudah, oke, sip. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya juga jelaskan tentang unit test ini sedikit aja ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kan kalau misalkan kode itu kan gabungan kerjaan dari banyak orang gitu ya. Nah, masalah akan datang kalau misalkan ada pekerja baru atau freelance baru yang baru datang, dan orang-orang yang sudah lama bekerja situ kan otomatis sudah tahu misalkan ada function ini, fungsinya ini sudah paham semua. Nah, yang masalah itu kan yang baru datang itu mungkin belum memahami semua function yang ada yang sudah dibuat oleh pekerja-pekerja sebelumnya. Nah, itu fungsinya unit test itu seperti jadi semakin kode dikerjakan oleh banyak orang itu semakin terkontaminasi, kira-kira seperti itu. Nah, fungsi unit test ini adalah agar membuat function atau apapun yang kita tambah itu menjadi lebih tahan gitu. Jadi mencegah adanya bug, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengetes function kita.
Oke, apakah sudah buka setnya atau nunggu sebentar lagi mungkin? Aduh, sebentar ya. Oh, ya wis. Mungkin saya ketik dulu sebentar ya. Mungkin bisa saya mulai sekarang saja. Misalkan di sini kita membuat sebuah function yang uh, agak yang simple sekali ya. Jadi kan kemarin-kemarin sudah dijelaskan tentang function. Function itu jadi misalkan kita seperti ini. Nah, function kita ini adalah berfungsi untuk menerima sebuah angka dan angka tersebut akan menerima sebuah argumen, maaf, dan argumen itu nanti akan ditambahkan dengan angka 5. Jadi misalkan kita print di sini tuh stuff misalkan 9 gitu. Nah, seperti yang dilihat 9 kan benar kan ya, 9 tambah 5 adalah 14. Nah, masalah itu akan muncul kalau misalkan kita membuatnya itu seperti ini misalkan. Nah, 9 ini kan kalau ditambah petik ini kan jadi string otomatis ya. Dan kalau kita run, nah otomatis tentu saja akan error. Jadi type error can only concatenate string not in atau integer to string. Nah, agar hal seperti ini tidak terjadi pada saat masa produksi, nah itulah fungsinya testing. Jadi menggunakan testing kita bisa mengetes hal-hal seperti ini. Langsung saya, sudah compare di unit test ya, berarti langsung gini aja. Mungkin akan saya jelaskan kodenya satu persatu. Jadi import unit test. Nah, ini adalah modul yang akan kita butuhkan untuk mengetes sebuah function itu. Lalu ini kita membuat sebuah class yaitu test main unit test.testCase itu adalah test case ini apa namanya isi dari modul unit test, makanya menggunakan titik ini. Nah, lalu kita membuat function test to stuff self. Nah, saya mungkin ini nanti saya jelaskan tentang apa yang sudah dilakukan. Lalu di sini ada tes PRM 10. Jadi tes PRM result sama dengan do stuff tes PRM. Tes PRM ini bersifat sebagai num, hanya saja tes PRM di sini adalah untuk mengetes. Jadi do stuff kan harus menerima argumen. Nah, terima argumennya adalah tes PRM yang mana adalah nilainya 10. Lalu self.assert equal. Assert equal ini saya akan tunjukkan ini. Kalian kalau mau melihat tentang assert dan lain-lain, nah, khususnya sini. Nah, assert equal ini adalah ini A, B, check that A sama dengan B. Artinya A itu nilainya sama dengan B. Nah, jadi misal dan result ini adalah ya ini do stuff test PRM. Jadi setelah 10 diteskan ke function ini, hasilnya kita berekspektasi untuk mendapatkan hasilnya adalah result ini, dimasukkan variabel result, dan assert equal kita berekspektasi untuk hasilnya ada 15. Jadi apakah 10 tambah 5 ini hasilnya sesuai yang kita ekspektasikan? Jadi langsung kita run seperti ini. Nah, oke, Repo proses
run satu tes in 000. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya yang kita lakukan itu adalah lancar karena memang 10 dan 5 adalah 15. Jadi adalah betul gitu. Tapi misalkan kita berekspektasi misalkan 10 gini. Nah, tentu saja ini akan error, yaitu 15 tidak sama dengan 10 seperti ini. Karena memang 10 tambah 5 itu ada 15. Jadi kalau kita mau ngetes ini harusnya 15. Nah, Anda mungkin sudah melihat tren satu tes ini ya. Untuk untuk mengetes setiap dev ini atau define atau setiap function di depannya harus menggunakan tes dengan T kecil. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang lain, misalkan menggunakan T besar seperti ini. Nah, run null test kita tidak akan terbaca. Jadi untuk kita mau mengetes, buat function untuk mengetes function yang kita inginkan, harus menggunakan awal setiap nama dari function tersebut harus menggunakan tes dengan T yang kecil. Tidak boleh menggunakan yang lain lah awalnya. Lalu mungkin kita akan mengetes lagi ya. Seperti yang tadi kita tes, misalkan kita mencoba menggunakan, kita mengetes apakah bisa menggunakan string. Dan kita run, nah tentu saja error karena error can only concatenate string not integer. Jadi kan penambahan ini harus menggunakan integer dan bukan string. Dan kita memberikan nilai tes mengetes menggunakan string. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan function yang sudah kita buat ini? Kita bisa mencoba misalkan menggunakan integer. Nah, jadi kita mengkonversi 6 ini, apapun yang diterima 6 ini menjadi sebuah integer. Jadi misalkan kalau kita run, maaf, ini tes staff 2. Tes staff 2. Run. Nah, run 2 tes, oke. Nah, kodenya lancar. Nah, tapi kalau misalkan kita mengisikan ngawur seperti ini, nah, tentu saja error udah. Lalu bagaimana kita membuat function yang kita buat ini agar lebih durable, atau kalau diinputkan seperti ini tidak langsung error seperti ini? Nah, kita bisa menggunakan misalkan error handling. Kita menggunakan try, kita tab. Lalu langsung kita, misalkan langsung kita run. Nah, ini error lagi. Kenapa alasan kita error? Error itu apa? Nah, seperti yang dilihat di sini, assertion error. Jadi, assert kita ini salah. Kita tentu saja kalau value error itu kan kita return error. Error kan bukan tidak sama dengan 15 seperti itu loh. Jadi, assert equal kita ini salah. Jadi, coba kita lihat di tabel yang tadi. Nah, jadi yang bisa kita gunakan adalah ini. Assert is instance ini. Gunakan assert is maaf. Ya, kita gunakan assert is instance. Assert. Sebentar. Oh, is. Oh, maaf. Seperti yang saya bilang tadi, kita berekspektasi berekspektasi resultnya apa, dan resultnya tentu saja bukan 15 tapi ini value error. Value error seperti ini. Nah, otomatis kodenya berjalan lancar. Nah, apakah ada yang belum paham tentang instance itu apa? Atau perlu saya jelaskan? Kira-kira. Perlu Kak dijelaskan. Oke. Jadi instance itu seperti bagian dari sebuah class. Jadi kira-kira simpelnya seperti ini. Itu adalah bagian dari class value error. Sebenarnya kalau saya menjelaskan seperti di coding, mungkin nanti akan saya jelaskan di OOP seperti apa. Jadi ada komen yang namanya itu is
instance. Nah, komen ini adalah mengecek apakah sesuatu itu instance dari suatu class atau atau seperti itu. Mungkin nanti akan bisa dijelaskan pas bagian OOP atau mungkin yang inheritance sih sebetulnya, yang mungkin agak lebih enak, tapi nah seperti itu. Jadi is instance itu jadi apakah resultnya yang keluar itu kan saya mereturn R, jadi R. Jadi apakah R atau result ini karena saya mereturn R, jadi hasilnya adalah R, adalah instance dari value error. Dan seperti yang terlihat ini kodenya tesnya berjalan lancar, berarti R adalah instance dari value error. Tapi misalkan kita mencoba mengetes lagi, misalkan kali ini kita mencoba menggunakan misalkan none. Nah, kita menggunakan none. Langsung kita run. Nah, otomatis kan error. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan function ini, kita menggunakan argumen none, gitu. None itu hasilnya adalah akan error. Nah, gimana cara kita untuk memperbaiki function ini gitu loh. Nah, cara memperbaikinya kita dapat misalkan seperti ini, if 6 sama dengan misalkan seperti ini. Dan, oh ya, dan misalkan coba kita run. Nah, tentu saja ini akan error karena kita menggunakan assert is instance, yang mana kalau saya mengeluarkan none, hasilnya adalah please enter a number. Nah, jadi apa yang harus kita pakai? Kita harus memakai assert equal. Assert equal. Nah, karena saya tadi return please enter a number, jika orang itu mengeluarkan sesuatu selain angka atau mengeluarkan non atau mengeluarkan sesuatu yang tidak ada isinya seperti itu. Nah, kita berekspektasi please enter a number kalau seperti itu. Nah, maaf, ini 3 dan 3. Nah, seperti yang terlihat intinya lancar. Nah, setelah ini kalian pasti sadar gitu fungsi dari unit test ini. Jadi unit test ini adalah kita berusaha merusak function yang sudah kita buat ini. Jadi kita berusaha memasukkan hal-hal yang tidak mungkin di sini, jadi sehingga kita bisa memperbaiki function yang kita buat, sehingga saat ada di proses produksi itu mencegah bug-bug atau error-error yang mungkin akan muncul. Kita masih bisa menambahkan lagi, misalkan kita tambahkan yang sekarang, misalkan kita masukkan list. Jadi kan misalnya 1,2,3 seperti itu. Untuk ya kita run, tentu saja, selalu lupa. Kita run, tentu saja akan akan error. Nah, cara memperbaikinya kita menggunakan sama seperti tadi, menggunakan is instance. Bagaimana cara kita memperbaiki ini agar saat muncul kita dimasukkan list tidak error, kita dapat menggunakan ini sama seperti yang ini, yang menggunakan error handling. Nah, itu. Dan errornya apa? Type error. Jadi kita langsung copy saja. Type error. Ini kita copy saja. Type error kita masukkan di sini. Dan type error, return error, kita tinggal pas di sini value. Ya. Nah, ini langsung type error gini aja. Lalu saat kita run, service instance. Run. Nah, lancar. Jadi sebelum kalian membuat
memasukkan function ke dalam produk yang sudah jadi atau yang sudah masuk ke production adalah alangkah baiknya sebetulnya mungkin sebuah kewajiban untuk mengetes function yang kalian buat itu terlebih dulu sehingga function ini lebih tahan gitu loh, tidak gampang error atau mengeluarkan bug. Jadi seperti itu sehingga akan memudahkan programmer lain ketika mereka akan menggunakan function itu sehingga tidak mudah error, kira-kira seperti itu. Jadi kan misalkan ini anggap saja sudah produk jadi functionnya. Nah, kita hapus saja. Nah, misalkan kita akan memasukkan misalkan print do stuff. Misalkan kita masukkan yang ini string tadi. Nah, kita mereturn invalid literal in base 10 bla 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 seperti ini. Jadi dan bukan yang merah-merah error apa-apa. Terus misalkan kita memasukkan maaf. Kita memasukkan none misalkan. Nah, otomatis akan mengeluarkan please enter a number seperti yang di sini. Nanti kalau kita masukkan misalkan list ini juga sama 2,3. Nah, dengan begini function kalian akan jadi lebih tahan atau lebih durable lah kalau sebutan saya, tapi saya tidak bisa mengindonesiakannya, maaf, tapi lebih durable sehingga saat dimasukkan ke produksi lebih enak gitu, kira-kira seperti itu. Baiklah, maaf, kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang bingung bisa langsung saja unmute. Maaf Bu, iya. Maaf kalau sepertinya saya kecepatan ya. Jadi inti dari unit test itu adalah kita mengetes, ya, untuk intronya mungkin jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, unit test itu adalah cara kita untuk mengetes sebuah function. Jadi mengetes sebuah function sebelum dimasukkan ke kode yang sudah gede, yang sudah banyak, yang sudah masuk ke production. Jadi seperti itu. Sehingga kode tersebut ini, jadi kita kalau saya menggunakan yang tadi misalkan dev do stuff langsung integer number plus 5 kan sangat error prone gitu loh. Kita bisa memasukkan yang list lalu akan keluar error, memasukkan non keluar error, masukkan string keluar error. Nah itulah fungsinya testing atau unit test. Kita mengetes dengan input-input yang aneh-aneh seperti itu sehingga kita bisa memperbaiki function kita untuk jadi lebih durable atau lebih tahan untuk menjadi meningkatkan function kita gitu loh, seperti itu sehingga saat masukkan ke production tidak akan terlalu banyak error seperti itu. Mungkin intronya seperti itu. Jadi apakah mungkin ada yang kurang paham karena penjelasan saya terlalu cepat, kira-kira seperti itu. Oh ya, dan untuk mengetes ininya, jadi misalkan kan kita mereturn, nah disesuaikan dengan assert-nya. Kalau yang er tadi, saya menggunakan is instance. Nah, untuk ya ini, untuk dokumentasinya saya kirim ke chat, ini mungkin bisa dilihat. Jadi ada banyak yang bisa kalian tes menggunakan assert seperti ini, menggunakan variasi-variasi yang lain. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Karena penjelasan saya terlalu cepat atau apa, jadi kurang paham di bagian mananya kira-kira. Oke, mungkin saya lanjut ke OOP langsung saja ya. Sebentar. Ya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung saja ke OP, Kak. Kita lanjut ke OOP. Jadi ini OOP. OOP adalah Object Oriented Programming. Jadi kalau saya menganalogikan OOP itu seperti blueprint seperti itu. Jadi sebelum kita membuat sesuatu gitu ya, kita menggunakan blueprint itu lalu menghasilkan output sesuatu. Tapi output itu sebetulnya bisa dikustomisasi. Jadi OOP menurut saya itu mungkin kalau saya analogikan adalah seperti blueprint. Mungkin akan lebih jelas kalau langsung saya praktekkan saja. Maaf.
Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya mungkin untuk yang pertama kali melihat mungkin agak pusing melihatnya, tapi akan saya jelaskan satu persatu. Jadi pertama adalah kita membuat sebuah class, yaitu player karakter seperti ini. Lalu di sini terdapat yang namanya init. Jadi init itu adalah selama kita menginstantiate, jadi proses ini adalah, jadi proses kita menulis player 1 sama dengan player karakter ini, yang ini adalah namanya, prosesnya adalah menginstantiate. Ya, maaf mungkin tulisan saya ini agak salah, sebetulnya salah sepertinya. Tapi prosesnya adalah menginstantiate. Dan menginstantiate itu apa? Menginstantiate adalah kita, ini dihapus saja. Kita adalah cara kita untuk memanggil class. Jadi manggil class ini untuk menciptakan objek. Nah, jadi player 1 ini yang namanya adalah, jadi player 1 ini adalah objek. Player 1 ini adalah objek. Saya ulangi lagi, instantiate adalah memanggil class, yaitu player karakter, untuk menciptakan objek atau player 1. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung misalkan kita run saja lah, kita run. Nah, seperti di sini type error init missing 1 required positional argument name. Nah, jadi kan tentu ya ini adalah function ya. Dan seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, function kita bisa menerima sebuah argumen. Dan di sini saat kita menginstantiate, kita membutuhkan argumen, yaitu di sini adalah name, self.name. Nah, jadi kita masukkan di sini. Misalkan name-nya adalah yang tadi, misalkan Faiza gitu, seperti itu. Nah, kita run lagi, misalkan. Bentar, maaf. Sepertinya ada yang jalan. Tuh. Sip. Tuh. Nah, kenapa saat kita saya lihat ini adalah memori di mana objek kita berada. Objek kita adalah player 1. Jadi misalkan kita menciptakan satu objek lagi, menginstantiate, melakukan instantiate lagi. Misalkan yang kedua, misalkan Rio, seperti itu. Kita print player 2. Nah, bisa terlihat kedua objek ini, player 1 dan player 2, memiliki lokasi memori yang berbeda. Nah, standar yang satu ini 0179D0, yang satu 8A 5400, dan tentu saja itu yang kita inginkan. Maksudnya kita tidak mau kalau player 1 dan player 2 ini memiliki nama atau isian yang sama. Jadi kalau jadi kan tentu saja kita mau kita outputnya itu hasilnya sama. Jadi kira-kira seperti inilah. Misalkan kita ini seperti .name, aduh maaf, kita run. Nah, Faiza dan Rio, hasilnya adalah berbeda, dan hasilnya kan berbeda ini. Dan itu membuktikan kalau misalkan player 1 dan player 2 meskipun diciptakan oleh class yang sama, memiliki output yang berbeda dan masuk ke kamar yang berbeda. Jadi seperti itu loh. Jadi seperti mereka itu lewat jalan yang sama gitu, lewat tol yang sama, tapi masuk kamarnya yang beda. Jadi mereka punya properti yang berbeda. Oh ya,
ngomong-ngomong tentang properti, self.name ini namanya adalah atribut. Nah, atribut itu adalah properti yang objek ini punya. Jadi atribut ini adalah properti yang objek kita miliki, dan tentu saja berbeda karena saat kita menginstansiate ini kita memberi nilai yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Dan kita bisa mengakses atribut ini dengan .name seperti ini. .name sesuai yang kita namakan seperti ini. Nah, kenapa kok tidak menggunakan misalnya kurung? Kalau kurung ini namanya method. Jadi yang di bawah ini adalah method. Jadi kalau misalkan atribut ini sesuatu properti yang dimiliki sebuah objek, metode ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Jadi misalkan kalau atribut kita itu misalkan apa ya, anjing, misalnya anjing itu warnanya hitam, coklat, atau belang-belang. Nah, itu kan unik ya. Setiap objek itu unik, sifatnya dinamis dan unik ya. Nah, kalau metode itu apa yang bisa misalkan anjing itu lakukan. Dalam hal ini misalnya kita menciptakan sebuah player karakter atau karakter game, namanya akan berbeda, dan apa yang bisa dilakukan karakter itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan misalkan kita melakukan ini sebuah maaf ya. Nah, ini adalah metode. Jadi kalau kita akan melakukan metode, ini adalah nama function atau metodenya sebetulnya run, nah titik maaf apa namanya kurung 2 ini untuk menjalankan metode. Nah, yang mungkin ini yang agak membingungkan, tentang self. Oh ya, maaf, satu lagi tentang atribut. Di sini kita bisa menambahkan berapa banyak atribut yang kita inginkan. Misalkan kita tambahkan di sini age misalkan. Nah, kita juga bisa menambahkan misalkan di sini self.age misalkan age. Nah, langsung kita run kan misalkan. Nah, tentu saja tidak bisa karena kita membutuhkan harus masukkan umur, misalkan Faizal 18, Rio itu 19 misalkan seperti itu. Kita run, dan untuk mengaksesnya kita tinggal ini player 2 age, player 1 age. Nah, seperti itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, atribut itu properti yang dimiliki suatu objek di sini, dan kita mengaksesnya dengan dot nama properti tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu saya akan jelaskan mungkin tentang self ini. Jadi mungkin banyak yang bingung self itu sebetulnya apa. Jadi self itu sebetulnya mendefine self tersebut. Jadi self itu mungkin saya tulis seperti ini. Misalkan ada komen yang namanya, kita punya list. Kita list kan .append. Nah, kan seperti itu ya kira-kira. Nah, di kirinya append ini, kalau seseorang yang mengkode append ini, di kirinya tersebut itu pasti kodenya pasti menggunakan self. Karena apa? Self itu yaitu merujuk ke objeknya. Jadi seperti ini. Seperti yang misalkan ini player 1.age. Nah, player 1 ini kan sebagai self. Mungkin saya tunjukkan seperti inilah. Misalkan kita player karakter. Player karakter sini kita kopas di self ini. Di name ya, kita name. Kita name. Nah, kenapa kan ini bisa jalan, cuman hasilnya tentu saja sama. Itu karena yaitu self-nya itu seharusnya ke player 1. Jadi kan misalkan kalau kita tulis ini self, ini kita perbanyak saja lah biar agak rame. Jadi agak lebih jelas. Jadi kan player 3 misalkan namanya mungkin Rizky. Seperti itu. Kita kasih player 3. Nah, mungkin kita coba ini mungkin harusnya mungkin short kita. Short
Ini misalkan kita tulis kira-kira seperti itu. Saya ingin menunjukkan tentang self ini. Kan misalkan kita tulis self.name ini kan kita run. Nah, my name is Faiza, Rio, Rizky, dan nah seperti ini. Kan ini benar. Tapi kalau misalkan kita self ini kita hilangkan misalkan kita run. Nah, kodenya itu error. Kenapa? Karena self ini jadi aduh maaf. Kita tulis self ini harus merujuk ke player 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Paham kira-kira? Jadi kalau misalkan kita ini ganti self-nya ini sebagai player 1 misalkan ya. Player 1. Nah, namanya akan keluar Faiza semua. Kenapa? Karena kita self itu sebagai player 1. Kalau misalkan kita player 2 seperti ini. Nah, namanya Rio semua. Nah, tapi kenapa kalau kita gini tetap jalan sebenarnya seperti itu. Nah, tapi Rizky semua tetap jalan. Nah, player karakter ini bagaimana ya? Self ini saat masih belum kita instantiate, kalau saya seperti itu, akan jadi milik player karakter. Tapi setelah kita instantiate seperti ini, self ini akan merujuk ke objek yang kita buat. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin masih bingung atau ada yang pertanyaan tentang self dan lain-lain? Kira-kira. Ataukah sudah paham ataukah ada pertanyaan yang lain? Jadi self itu memang agak sedikit membingungkan sebetulnya. Jadi kalau saya sih selama masih di class, self itu akan jadi milik player karakter. Tapi kalau sudah kita instantiate seperti ini, jadi kita memanggil class ini menjadi memanggil blueprint untuk membuat objek. Nah, self itu akan menjadi player 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan kita list dot pen. Nah, list yang ini kalau di balik layar ini menggunakan self. Nah, kira-kira mungkin seperti itulah penjelasannya. Oh ya, lalu juga ada yang namanya mungkin jangan gede. Misalnya kita buat subscription gitu aja lah. Dengan true kira-kira. Nah, yang di sini namanya kelas objek atribut. Jadi misalkan kita taruh seperti ini. Nah, terus. Jadi kelas langsung tidak usah lah. Mungkin menunjukkan sekalian aja. Seperti 2, 3. Nah, kelas sebentar saya tulis saja. Namanya adalah kelas objek atribut. Nah, kelas objek atribut ini sifatnya itu tidak dinamis. Tidak seperti yang atribut ini. Jadi kan atribut kan bisa diisi, sifatnya dinamis. Jadi setiap kita menginstantiate atau membuat objek baru, kan mengisi ini isinya berbeda-beda. Nah, kalau kelas objek atribut ini kita sifatnya itu pokok lah. Jadi ibaratnya setiap kamu atau Anda datang ke tol, langsung kayak dicap. Jadi isi tubuh Anda itu ada yang namanya kelas objek atribut semua. Terserah objeknya itu apapun, pasti akan selalu punya yang namanya kelas objek atribut ini. Apalagi ya? Oh ya, untuk membuktikan kalau player 1 dan player 2 itu misalnya itu memiliki berbeda lokasi, mungkin seperti ini. Kita juga bisa membuat seperti misalnya kita buat seperti ini, player 2 tag sama dengan 50. Nah, player 2 ya. Ini player 1 aja lah. Jadi kalau misalkan kita tag seperti ini, nah, yang muncul player 1. Tapi kalau misalkan kita ke yang lain, nah otomatis error. Kenapa? Karena
ya seperti yang saya bilang tadi, attack ini disimpannya hanya di player 1, tidak disimpan di player 2 atau player 3, jadi hanya player 1 yang bisa memakainya. Jadi player 1, 2, dan 3 ini ada di lokasi memori yang berbeda. Aduh, kira-kira seperti itulah. Di gitaran, name, player 18, oh ya. Ya ini lokasinya kan berbeda-beda kalau dilihat. Apa lagi? Oh ya, dalam apa namanya? OP kita juga bisa apa sebutannya? Seperti memberikan batasan seperti itu. Jadi misalkan kita if misalkan apa ya? Ya sama aja. Age misalkan kurang dari 18. Nah, misalkan kita membuat sebuah game yang diperuntukkan untuk kalangan dewasa seperti itulah. Lalu misalkan kita isi di sini umurnya anak di bawah umur semua misalkan 16. Lalu kita coba membuat metode misalkan .child seperti itu. Child. Maaf. Kode child. Sebentar. Maaf, sebentar. Oke. If age. Tapi kok lancar? Oke, ya mungkin mungkin sekian penjelasan saya ya. Mungkin ada yang masih bingung atau kurang paham. Kira-kira Mas Bagas kurang pahamnya tentang self ya. Sebentar, mungkin saya jelaskan. Maaf ini saya hapus dulu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, self itu merujuk ke siapa yang punya. Jadi self itu ya mungkin saya ngartikannya self itu ya self. Jadi seperti yang saya bilang tadi saat kita menginstantiate. Jadi sebelum kita menginstantiate ini, self ini adalah player karakter gitu loh. Sebelum menginstantiate. Nah, player karakter ini. Tapi kalau kita sudah menginstantiate atau sudah menggunakan blueprint ini, sudah menginstantiate ini, player itu akan merujuk ke player 1. Nah, seperti yang dilihat di sini misalkan player 1.name. Player 1 ini bisa dibilang ini player 1 ini adalah self gitu loh. Kira-kira apa enggak? Kira-kira seperti itu. Jadi, maaf. Player 1 ini sebetulnya adalah self. Dan self-nya yaitu ada name dan lain-lain. Jadi, player 1. Nah, kira-kira apakah masih belum paham atau sudah paham atau belum seperti itu? Ya nanti mungkin saya share kodenya, mungkin sekalian untuk mungkin tambah jelas enggak ya? Tapi ya bebas, kita bisa membuat Nandana Bhakti Khair. Kita bisa membuat function sebanyak mungkin sebetulnya. Misalkan def run, kita buat self, kok kasih besar, kita buat self lagi, lalu di sini kita print misalkan lari seperti itu. Nah, kita membuat function run, ya ini tidak apalah. Nah, lari. Nah, jadi so ini tadi waktu shot. None itu karena itu belum di return. Jadi nah, kalau misalkan kita returnnya seperti ini, misalkan return di sini, terus shot. Seperti itu ya. Nah, kan dilihat
tidak ada nonnya. Jadi kita karena tadi saya nggak menggunakan return gitu loh. Jadi membalikannya itu non, return-nya non. Jadi kan setiap kita membuat function kan pasti mereturn, ada return ini. Kita mereturn sesuatu, apa yang kita return. Nah, karena tadi saya tidak menggunakan return, sama dengan return-nya non. Nah, kira-kira seperti itu. Maksudnya di bagian run. Iya, run ini tadi kan saya tidak menggunakan return. Seperti itu. Kan ini misalkan kita run. Kita, ya satu aja lah, run gitu sepertinya. Run, lari, dan non. Tapi kalau misalkan kita seperti ini, return seperti ini, nah hasilnya kan cuma lari. Kalau kita pakai yang tidak menggunakan return alias print tadi, kita lari seperti ini. Nah, kita tidak mereturn apapun, hasilnya jadi non, lari, ngeprint lari, setelah itu nggak return apapun, jadinya non, nge-default ke non gitu. Tapi, aduh, saya catat apa? Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ganti ini ke return seperti ini. Nah, kalau kita lari gitu, nah, ngeprintnya nanti cuma lari seperti itu. Oh ya, sama ini fungsinya sama seperti biasa. Jadi kita bisa misalkan kalau tidak mengisi player karakter ini tidak mengisi argumen yang diinginkan, kita juga bisa memberi yang namanya default. Nah, jadi ini kalau misalkan tidak mau, misalkan kita anonymous seperti itu. Age-nya kita isi misalkan 0 seperti itulah. Kok ini 0 itu ya. Jadi misalkan kita player karakter ini kita hilangkan player karakter 3. Name, age. Oh. Nah, seperti yang dilihat anonymous. Jadi terus kalau misalkan, jadi kan ini anonymous ini kan player 3 ya. Karena kita set default, jadi misalkan mereka tidak mengisi, kita mengisinya anonymous. Lalu misalkan kita juga, ini juga sama untuk yang age. Age-nya adalah 0. Karena kita men-setnya default ini ke 0. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau tidak ingin nge-return non, pakai ya seperti yang tadi, kalau tidak ingin ada nonnya, pakai yang return ini. Cuman kan familiarnya pakai print, jadi saya pakai print sekalian aja. Lalu apakah untuk nama? Bebas silahkan. Cuman sebetulnya ya bebas, terserah kalian. Cuman untuk saran saya, saat kalian memberi nama sebuah function, usahakan sedeskriptif mungkin, karena kasihan nanti programmer lain yang melihat kode kalian terus melihat misalkan fungsinya A, function 2B, terus function 3C, D kan terus dia harus membaca kode kalian kan tidak paham gitu loh, tidak deskriptif. Jadi saran saya kalau menamai function sedeskriptif mungkin dan sejelas mungkin, dan biasanya pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Ya, kira-kira sekian. Apakah ada yang belum jelas lagi? Jadi, ya ini kalian bisa namakan bebas kalau nama fungsinya. Kecuali yang init. Yang init ini, oh ya ini namanya Dunder method atau magic method sebetulnya. Dan di setiap kelas pasti akan ada ini, bisa disebut akan ada, pasti seringnya ada init ini, dan ini bisa disebut dengan constructor. Seperti itu. Sekedar tambahan lah. Insya Allah paham. Kira-kira atau yang belum paham apa nih? Sebenarnya kalau sama saya sebetulnya santai aja. Jadi apa ya gitu. Soalnya takutnya kalau saya jelaskan nggak paham, sayanya nggak enak gitu. Jadi kira-kira yang belum paham apa? Takutnya kalau belum paham. Ya sudah, kalau misalnya sudah paham, mungkin saya kasih ke Faiza untuk yang inheritance dan lain-lain mungkin. Faiza? Sudah tidak ada yang bertanya? Kalau begitu, akan saya lanjutkan materinya Kak Ino ke inheritance. Saya share screen dulu ya. Oke. Stop sharing. Sip. Maaf, ini pakai PDF dulu, soalnya laptop saya nge-lag. Jadi, apa nggak apa-apa kalau saya ulangi dari awal? Jadi, kalau object oriented programming ini,
dasarnya itu OOP ada dua karakteristik, yaitu attribute dan behavior. Contohnya ya, misal kita punya burung kakak tua, kita anggap dia itu adalah objek. Di sini itu dia punya dua karakteristik, yaitu nama dan warna itu sebagai atribut, dan singing dan talking sebagai behavior. Behavior itu bisa sebagai nama lainnya, itu kalau bahasa Indonesianya kelakuan ya. Kelakuan itu kalau atribut itu kayak sifat. Oke. Salah satu ciri khasnya OOP itu adalah dia punya konsep yang namanya dry. Dry itu adalah singkatan dari don't repeat yourself. Fungsinya OOP itu sendiri adalah sehingga kita itu sebagai programmer tidak usah membuat kode terus-menerus. Jadi kita bisa membuat kode yang bisa digunakan kembali, sehingga kita bisa menghemat tenaga dan juga mengurangi repetisi. Dalam OOP kita ada dua prinsip, yaitu ada yang pertama adalah class, dan yang kedua adalah object. Nah, seperti yang dikasih tahu Kak Ino tadi itu, class itu adalah suatu keseluruhan itunya ya, suatu keseluruhan blueprint, sedangkan object itu adalah semacam hasil dari blueprint tersebut. Dan kita akan lanjut langsung ke inheritance. Class inheritance itu apa? Bentar. Oke, class inheritance itu adalah kita akan membuat class yang bisa di-inherit oleh class yang lain, yang lain. Jadi misal kita punya class, dia itu class parent. Nah, class child ini adalah class yang menginherit parent tersebut. Jadi class child ini punya atribut yang sama seperti parent dan punya semacam method yang sama. Jadi dia itu bisa mempunyai semua yang parent punya tanpa kita harus mengulang kodenya tersebut. Untuk sintaksnya ada di sini inheritance syntax, yaitu misal ada class parent, class parent seperti ini, terus misalnya di sini ada bodinya mungkin kita bisa isi function atau kita isi self.name dan sebagainya. Sedangkan kalau kita ingin child-nya itu bisa punya semua yang body yang sama seperti parent, kita masukkan nama class parent-nya ke dalam dua tanda kurung tersebut ini. Dan setelah dimasukkan, baru ada body-nya. Itu adalah syntax untuk inheritance. Kita langsung saja ke praktiknya. Sebentar, saya share screen yang baru. Share. Apa yang ini sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat, sudah. Oke, terima kasih. Di sini kita hapus semua dulu ya. Jadi misal kita punya class, kita pakai parent juga deh namanya class parent. Terus kita bikin instantiate. Di sini parent pengen kita punya atribut hair color, jadi nanti warna rambutnya apa, sama height. Height itu tinggi, nanti bisa kita isi misal tinggi atau pendek atau sedang. Terus kita panggil self.hair itu sama dengan hair. Maksudnya ini apa? Self itu maksudnya diri sendiri. Kalau kita ingin semacam memverifikasi kalau dia punya atribut hair, kita harus nulis sintaks ini bahwa self ini punya atribut hair, berarti sama dengan nilainya itu sama seperti parameter hair ini. Hair ini waktu apa? Hair itu parameter ini. Sedangkan self.hair itu apa? Yaitu self.hair itu adalah atribut yang dimiliki oleh suatu objek. Nanti kalau kita buat objek dari kelas ini. Kemudian kita bikin self.height. Kemudian height. Terus misal kita ingin punya method misal namanya parent method ya, parent method. Terus kita pengen print this is a parent method. Coba kita bikin objek baru pakai kelas ini. Misal kita punya objek namanya Bob. Bob ini adalah seorang parent. Terus kita pass dia punya hair apa? Hairnya dia misal warnanya ginger ya, ginger warna merah. Terus height-nya dia tall. Terus kalau misal kita pengen tahu
itunya atributnya Bob, misalnya atribut Bob-nya yang itu adalah hair, kita tinggal print Bob.hair. Kalau kita tahu height-nya apa, kita tinggal print, gerak sendiri. Print Bob.hair. Kalau kita run, maaf. Kalau kita run, nanti hasilnya, apa saya ada typo ya? Coba saya betulkan. Oh ya, di sini sekarang lagi class parent invalid syntax. Yes. Oh, begini sih. Kayak gini, enggak lah. Oke, programnya saja. Programis, ini ya. Oke, kita run. Oke, jadi kalau kita print, nanti hasilnya atributnya Bob itu yang kita telah buat di sini, yaitu Ginger dan Tom. Terus, bagaimana kalau kita ingin bikin class untuk child-nya? Caranya itu kita bikin kelas baru, kita bilang ini kelas child ya. Terus kita masukin di dalam tanda kurung ini, itu kelas parent ya, kita masukin kelas parent. Kalau misal kita pengen instantiate, kita dia pengen punya atribut yang sama kayak parent, caranya tuh dia kayak gini aja. Kita bikin def init lagi, tapi kita nggak perlu ya kayak gini lagi, nggak perlu masukin misalnya hair height lagi, nggak perlu. Kita pakai aja yang sudah ada di parent. Jadi cara makainya itu kita tulis parent kayak gini, parent dot, kita akses initnya dia. Terus kita masukin self di sini. Self, terus kita masukin hair sama height. Terus bisa kita pengen bikin method baru ya, misalnya child method. Nggak usah pakai child method. Kita print. This is a child method. Terus kita misalnya pengen bikin objek baru namanya Anna. Anna ini adalah child. Terus pengen kita masukin hair-nya dia misal brown ya, brown. Terus kita masukin height-nya dia atau apa bisa di run. Ini text on post but we were given. Terus kita pengen print Anna dot height sekarang. Terus dia tuh gitu cara pakai untuk inheritance ya. Inheritance ini Anna bisa punya parent method sama child method. Coba aku kasih tahu ya. Misal dia punya, aku pengen ngeran methodnya child-nya dulu ya, method child. Sekarang, this is a child method. Ini non ini apa? Non itu seperti yang telah dijelasin Kak Ino sebelumnya. Dia itu kan di function kita itu kita nggak nge-return apa-apa ya. Kita kan nggak nge-return apa-apa. Jadi karena kita nggak return apa-apa, makanya hasilnya non. Kalau kita nge-return suatu, misal kita nge-return
return child method kayak gini ya, kita print lagi. Nanti nggak ada itu lagi, nggak ada tulisan not lagi. Seperti itu. Terus kan kita sudah bisa ya nggak akses methodnya Ana, yaitu child method. Coba kalau kita akses parent method ini, apa bisa? Coba ya. Sekarang bisa, karena Ana ini adalah child-nya dari parent, maka dia bisa nge-akses method-method yang ada di kelas lain, padahal nggak ada metodenya itu dalam sini. Itu adalah untuk inheritance. Basicnya seperti itu aja. Apa ada pertanyaan? Bisa langsung unmute saja. Soalnya saya tidak ngecek chatnya. Share website. Oke, websitenya ini. Oke. Untuk kodenya nanti saya share ya di grup Tele. Apa tidak pertanyaan ini? Oke, sudah paham ya? Oh, tidak ada pertanyaan deh sepertinya. Jadi saya langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu library. Oh, tadi ada yang ngomong di chat, kan tadi kan saya di compiler itu nggak bisa ya pakai kelas. Itu sepertinya salah compilernya, bukan salah tidak ada tanda kurung. Soalnya kalau ada tanda kurung itu cuma kalau kelasnya itu pengen nge-inherit dari kelas lain. Betul seperti kata Bapak Hermawan. Selanjutnya saya akan ke materi selanjutnya, yaitu library. Sebentar, saya share screen baru dulu. Oke, NumPy dan Seaborn. Kita ke NumPy dulu ya, soalnya tadi Seaborn, saya pengen buka Jupyter Notebook, tapi masih masalah. NumPy. NumPy itu apa? NumPy itu adalah open source library Python yang digunakan untuk data science. NumPy ini berisi multidimensional array dan matrix data structure. Jadi kita bisa bikin array dengan NumPy. Kalau kalian mau tanya, Kak, bedanya array NumPy sama array Python apa? Kan di Python sudah ada array gitu ya. Bedanya array Python sama array NumPy itu, kalau array NumPy kita nggak bisa ngisi array yang satu objek beda dengan objek lainnya. Misal kita ada array ya. Kan kalau di Python itu bisa kita ngisi macam-macam. Misal kita bisa ngisi angka, misal angka 3, 4. Selanjutnya kita bisa ngisi string, misalnya string nama, misalnya string Ana gitu. Tapi kalau di NumPy, kita nggak bisa masukin objek yang berbeda jenisnya antara satu dengan yang lain. Kita harus sama. Misal kalau angka semua, kalau string semua, seperti itu. Ini adalah visualisasi NumPy. Kalau ini adalah sintaksnya. Cara buat array itu kita tulis pertama nama modulnya kan NumPy ya. NumPy disingkat np.array tanda kurung, terus dimasukkan apa array-nya itu ini 1, 2, 3. Hasilnya itu kalau dalam bentuk gambar kita bisa melihat seperti ini. Ada array dan itu isinya angka 1, 2, 3 yang kita masukkan. Materinya belum kelihatan kah, Dek? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ini ada yang bilang, oh share, aku kira share materi. Itu adalah NumPy. Terus kita akan coba langsung praktek ke NumPy ya. Kita itu aja, apa namanya? Ini aku juga pakai compiler ya, caranya itu bisa kayak gini. Oh, ini kan nggak bisa. Kita lihat tiba-tiba. NumPy. Kalau kalian pengen pakai NumPy, nggak pakai compiler kayak gini, caranya itu ke folder. Caranya itu kamu harus download modul sendiri. Nanti aku ajarin cara download modul-modul seperti itu. Kalau waktunya cukup ya. Oke, di sini. Kan kalau misalnya kita sudah download modulnya, nanti diimport. Misal di sini ada NumPy kan, import NumPy as NPV. Ini.
kita akan coba NumPy yang basic Share. dulu. Share screen-nya diganti, Kak. Ya, sebentar ya. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, oke, terima kasih semuanya. Di sini kita akan coba bikin array dulu. Misal kita punya variabel namanya A, kita pengen bikin array seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Cara untuk bikin array pertama kan kita nge-import NumPy as np ya. Jadi ini kita singkat jadi np. Jadi np dipanggil np.array. Terus tanda kurung kita masukkan listnya atau array-nya dalam sini. Array-nya kan pakai kurung seperti ini ya, kurung kotak. Terus kita masukkan angka. Misalnya saya ingin masukkan angka 1 sampai 6 kayak gini. NumPy. Seret nggak? Arjuna di mute dulu. Wisnu. Nah, kalau kita print nanti hasilnya seperti ini. Untuk array NumPy kita bisa bikin juga kalau isinya zeros aja. Ada namanya method namanya zeros. Kita kayak gini np.zeros 2. Kita print b. Hasilnya nanti dia akan membalikan semacam matriks gini, ada 2 zeros-nya. Ini kan np.zeros ya, kita pengen zeros ini yang di return ada 2. Jadi ini di return 2. Terus ada lagi namanya method ya, method namanya sort. Jadi kita pengen, dari dengan sort ini kita bisa nge-sort number ya, nge-sort number dari yang paling kecil ke paling besar. Kita bikin array baru dulu aja ya, misalnya C sama dengan np.array. Angkanya macam-macam, ada 2, ada 8, ada 9, 5, 1, 3, dan 7. Terus kita sort, jadi dari yang paling kecil ke besar. Caranya itu kita tinggal c.sort, np.sort, masukkan tadi listnya, kan C ya. Terus misalnya kita print C yang baru kayak gini. Ini C yang baru, ini C yang lama ya. Ini misalnya tulis C yang lama. Kalau ini C yang baru, yang setelah bisa. Oke, coba kita run. Nah, ini dia. Hold up, ada yang salah. Sebentar, saya debug. Seperti ini. Np sort kayak gini. Tuh, hasilnya setelah di-sort jadi 1, 2, 3, 5, 9. Kalau yang lama seperti apa? Kita print C biasa aja. Print C sebelum di-sort. Masukin C. Terus kita run. Seperti ini. Jadi C sebelum di-sort hasilnya angkanya yang berantakan kayak gini. Value-nya dari 2 ke 8 ke 9. Kalau setelah di-sort, jadi kelihatan angkanya dari yang paling kecil 1 hingga 9. Terus ada juga method namanya concatenate. Concatenate itu apa? Concatenate itu kita bisa menggabungkan 2 list jadi 1. Kita namanya concatenate. Misal kita punya array A, array B aja. Kita ngikutin yang sudah ada. Array B, np.array, ada 1, 2, 3, sampai 4. Sedangkan kalau array I itu isinya 5 dan 5 sampai 8. 5, 6, 7, 8. Kalau kita concatenate, hasilnya jadi np. Kita buat list baru aja ya. F sama dengan np.concatenate.
concatenate. Ini tanda kurung, masukin D dan E seperti ini. Terus kalau misal kita ingin lihat isinya apa F-nya, kita tulis string di sini biar tahu ini isinya apa. Print misalnya hasil gabungan dari array D dan E. Terus sebelumnya kita print ini array D aja, array D. Kalau satunya lagi array E. Oke, coba kita run lagi. NumPy has no attribute concatenate. Sepertinya ini saya ada saya typo, maaf guys. Ini harusnya tidak ada N. Concatenate. Nah, kayak gini. Run. Gini. Jadi D ini kan hanya 1, 2, 3, 4. Terus E itu 5, 6, 7, 8. Kalau kita gabungkan dengan method concatenate, jadinya dari 2 array tersebut jadi 1. Metode-metode kayak gini itu sangat berguna kalau kita nanti sudah mulai data science ya. Nanti kalau kita ngolah dataset, kita kan pasti pakai NP terus. Jadi misal ada 2 dataset ya, dia itu terpisah. Terus kalian ingin menggabungkan ya. Misal ada dataset weather, yaitu cuaca, dan dataset hari. Terus ingin kalian gabungkan jadi satu, pakainya concatenate. Sebentar, ini ada chat. Kak, zoom-nya sedikit kurang kelihatan. Oke, maaf ya, kurang kelihatan, saya zoom dulu. Oke, apa sudah cukup segini? Cukup. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga yang namanya shape. Shape itu apa? Shape itu kalau kita ingin tahu ada berapa kolom dan ada berapa baris di suatu array. Oke ya, saya contohkan nih. Misalnya kita punya array sampel ya. Jadi ada banyak array di sini, array. Saya ingin bikin array yang berlipat banyak nih. 1, 2, 3, gitu. 0, 1, 2, 3. Sebentar lagi di sini. 4, 5, 6, 7. Terus ada lagi di sini. Dikepas aja kali ya. Oke, ini kan banyak ya. Terus kalau misalnya kita hitung sendiri pasti lama. Terus gimana cara buat tahu itu berapa baris dan berapa kolom? Kita tinggal kayak gini aja. Array. Oke. Print array. Example. Dot shape. Kayak gini ya, shape ya. Jangan dikasih tanda kurung 2 lagi. Soalnya saya pernah coba sendiri, nanti hasilnya error. Kayak gini. Shape. Terus kita run. Di sini hasilnya 164. Maksudnya apa sih 64 itu? 6 itu adalah total ini, barisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4-nya itu apa? 4-nya itu total kolomnya. Ada 4-nya. 1, 2, 3, 4. Dan 1 itu apa? 1 itu adalah ini nih. Mereka ini kan banyak list ini ada dalam satu list. Jadi ini satu list isinya ada 6 baris list dan 4 kolom baris seperti itu. Selain shape juga ada juga ada method namanya size. Size itu apa? Size itu adalah jika kita ingin tahu jumlah total angka di dalam range.
Jadi ada berapa sih, banyak sih angka di sini. Kalau kita hitung sendiri, cara ngitungnya kayak gini kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita ingin tahu berapa banyak angka dalam array, kita langsung saja, print array example dot size. Nanti keluar hasilnya adalah 24. Jadi total angka di dalam array-nya adalah 24. Kemudian ada juga misalnya namanya reshape. Reshape itu adalah kita bikin, oke, aku tulis di sini, reshape. Reshape itu apa? Reshape itulah method supaya kita bisa memberikan shape baru kepada array tanpa mengganti data. Gimana caranya? Kayak caranya gini, misal kita pakai yang sudah ada ya tadi. Misalnya kita ada A itu seperti ini. Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jangan kayak gini. Seperti ini saja A-nya. Kita pakai array example aja deh. Jadi, misal kita ingin di reshape ya. Misalnya array example-nya diganti jadi array example 2. Gimana kalau kita ingin arrange array example itu, jadi dia cuma punya 6 shape, coba ya. Empty.arrange sama dengan array example dot reshape kayak gini. Reshape, jadi cuma ada 3 sama 2 aja. Bisa nggak? Coba kita print. Jadi ingin kita reshape yang tadinya awalnya ada 6 baris dan 4 kolom, jadi cuma 3 baris dan 2 kolom aja. Coba kita. Nah, ini error kenapa? Soalnya, soalnya array ini, yang ini kan banyak ya, dia itu ada 24 size. Kita nggak bisa jadiin dia ke shape 3,2 itu 3 baris dan 2 kolom, karena dia itu beda size-nya sama ini. Kenapa beda size? Kalau beda size-nya, nggak bisa di reshape. Kecuali kalau mereka size sama, jadi ada misalnya sama-sama 6 shape gitu. Misalnya ada sama-sama 6 huruf di setiap listnya. Dia pingin di shape ke array yang juga hasilnya angkanya tetap sama. Bisa, tapi kalau seperti ini tidak bisa. Kemudian ada juga namanya adalah 1D array sama 2D array. Ada dokumentasi di sini ya, saya kasih lihat sampai ini deh. Ada chat. Zoom out dikit. Ya, nanti saya zoom out. Jadi ini adalah documentation dari NumPy, ini banyak banget. Kalau kalian ingin mengolah data, terus kalian ingin dari suatu method yang ingin kalian gunakan, langsung saja ke documentation. Di sini semua udah lengkap, tapi kayaknya kalian juga nggak perlu semua method yang ada di sini, jadi pakai yang perlu aja. Mungkin yang sering dipakai itu ada reshape, kemudian ada range kayaknya nggak dipakai ya. Kemudian ada, kalau reshape juga sepertinya nggak terlalu dipakai juga kalau kalian ngolah data dari Kaggle. Kalau ini adalah indexing. Saya akan kemudian menjelaskan indexing. Indexing itu apa? Indexing adalah mereturn angka di suatu posisi. Jadi misal ada angka ini ya. Kita ini di copy paste dulu deh. Kita kembali ke atas. Oke, di sini. Kita kan punya array C ya. Terus di sini C itu isinya 2, 8, 9, 5, 1, 3, 7. Gimana kalau kita pengen ngeprint
angka 9 aja dari C. Caranya gimana? Caranya itu pakai indeks. Nah, indeks. Indeks itu adalah posisi tiap objek yang ada di dalam list. Cara tahu indeksnya dia apa, itu semua indeks itu mulai dari 0. Semua indeks mulai dari 0. Ini mirip seperti Python array biasa ya, cuma bedanya ini dari NumPy. Mulai dari 0 hingga seterusnya. 0 itu dimulai dari objek paling kiri dari suatu array. Nah, ada juga yang namanya indeks negatif. Sudah pernah belajar belum indeks negatif? Kalau indeks negatif itu adalah indeks paling belakang, hitungnya dari paling belakang. Kan kalau indeks 0 kan hitungnya dari kiri ya. Kalau negatif paling kanan. Nah, paling kanan negatif ini disebut negatif 1, paling belakang. Terus maju jadi negatif 2, kemudian jadi negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Nah, 2 ini kan negatif 7 ya. Kalian lihat kan 2 ini indeks negatif 7. Tapi kalau kita mulai ngitung pakai indeks yang positif, dia itu juga termasuk indeks 0. Seperti itu. Jadi, suatu angka bisa jadi indeks minus 7 atau indeks 0. Seperti itu. Coba kita ke indeks ya sekarang. Misal, saya pengen bikin array, variable B. Variable B itu kita pengen indeks C. Indeks C pengen nge-return angka 9. Cara gimana? Mungkin cara seperti ini. Print C, terus kita kasih tanda kurung seperti ini. Terus kita masukkan indeks ya, misal indeks 2. Coba kita print, print C. Nah, terus print B. Nah, ini dia. Indeks kedua adalah 9. Jadi itu secara indeksnya. Terus ada juga yang namanya broadcasting. Broadcasting itu yang ini nih. Tidak kelihatan. Oke, lanjut aja. Broadcasting. Broadcasting itu adalah, jadi itu kayak semacam operasi matematika ya. Jadi ini nih, misalnya ada broadcasting ini. Kita misalnya punya angka 1.0 sama 2.0. Jadi kalau kita kali misalnya jadi ini 1,6 ya. Jadi angkanya ini kalau kita kali per array, jadi hasilnya misalnya 1 jadi 1,6. 2 jadi 2 kali 1,6 jadi 3,2. Itu namanya broadcasting. Ada juga yang lain, ada max, ada min, ada sum. Itu misalnya kita punya data, kita ingin cari tahu max dari semua data itu apa, kita tulis nama listnya apa, terus dot max. Terus pakai tanda kurung ya. Beda sama yang tadi kan nggak pakai tanda kurung, soalnya tadi itu kayak semacam atribut, kalau ini berarti kan methods. Terus kalau ingin cari tahu min, berarti kasih dot min. Kalau kita ingin tahu jumlah semua datanya, kita tulis dot sum. Kak, reshape array maksudnya gimana ya? Oh, kita ulang lagi ya. Oke. Kita ulang lagi reshape. Jadi misal di sini kita, ini namanya reshape ya. Tadi kan nggak bisa ya, soalnya salah satu array-nya itu terlalu besar buat di reshape. Jadi kita harus pakai array 1 sama array 2 sama angkanya. Maksudnya jumlah angkanya ya, sama jumlah angkanya. Cuma yang beda itu susunannya beda. Jadi mereka susunannya beda, jumlah angkanya sama. Oke, kita bikin yang baru, reshape array 1. Sama dengan misal 2, 3, 1, 4, 5, sama 6. Nah, di sini ya, kalau kita tahu kalau ini tuh shape-nya, dia terdiri dari satu list, kemudian terdiri dari 3 baris, dan 2 kolom. Jadi kalau ini masuk dalam format reshape, itu jadi 1 kali 3 kali 2. Sampai sini Mas mau apa kurang ngerti?
Kenapa ini satu list? Soalnya jadi 3 list ini ada dalam satu list ini. Mereka kayak anak list dari satu list gitu. Gimana kalau kita ingin nge-reshape array ini jadi cuma 3 baris 2 kolom. Ada coba ya kita reshape. Reshape array 2. Nah, reshape array 1. Shape. Terus kita masukkan mau berapa shape. Ya, misal kita pengen shape itu jadi 3 sama 2. Bisa nggak kayak ini? Coba kita print. Attribute error, list object has not available shape. Oke, sebentar. Ini salah di saya. Harusnya ini kan reshape ya, reshape. Nah, has no attribute reshape. Coba kita arrange dulu. Kayak gini ya. Kita arrange dulu. Maaf Kak, mungkin harus dikonversi menjadi array dulu. Iya, Karena sebentar. itu masih list. Ya, terima kasih. Jadi, misal kita gini dulu ya. Kita bikin baru aja np.range 6. Terus kita print A dulu. Jadi kita bikin list baru yang di arrange. Kalau arrange itu apa? Arrange itu jadi nanti dia ngasih kita angka 0 dari indeks 0 sampai dari indeks dari indeks 0 sampai 5. Jadi kan itu jumlahnya 6. Jadi itu yang keluar isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ini kita hapus dulu yang atas. Nah, terus kita pin reshape. Kita kan print dulu ya, print A ini apa? Tidak ada arrange. Ini sampai versi berapa sih? Ya udah, saya kasih lihat dokumentasinya aja biar kalian bisa tahu. Ini, nah, ada gini ya. Jadi kan di sini ada namanya method range. Range ini tuh nanti dia bakal ngeluarin angka dari 0 sampai 5. Jadi ini, jadi listnya keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana kalau itu np.range 7, berarti dia ngeluarin angka 0 sampai 6. Dan seterusnya. Nah, dia kan keluar ini ya. Dia pengen nge-reshape A ini menjadi array di mana dia punya 3 baris, dan 2 kolom. Jadi caranya itu dimasukin list A ya tadi itu A, terus dot reshape, terus dimasukin pengen berapa baris dan kolom. Jadi hasilnya tadi jadi kayak gini, yang dari awalnya hanya jadi satu list, satu array saja, terus nanti saat kita print jadinya dia punya 3 baris dan 2 kolom. Itu saja untuk yang NumPy. Selanjutnya, sebentar saya ganti share screen dulu. Selanjutnya ada lagi yang namanya Seaborn. Seaborn itu apa? Seaborn itu adalah library untuk data visualization. Kita bisa membuat grafik dari dataset menggunakan Seaborn. Data visualization itu pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk melakukan analisis data. Terus biar kita bisa menemukan korelasi antara satu variabel dengan yang lain. Oke, jadi ini salah satu contoh grafik Seaborn. Ini namanya, kalau tidak salah, scatter. Jadi di Seaborn ini banyak banget macam-macam grafik ya. Jadi kita bisa ke Seaborn documentation di sini. Dan dia itu ada galeri yang lengkap banget. Jadi dia punya diagram yang kotak biasa. Sebentar, saya ganti dulu. Ini dia. Ini dia. Nah, dia punya yang titik-titik seperti ini. Kemudian ada yang garis seperti ini. Ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang kotak biasa. Ini namanya listplot. Nanti kalau kalian melakukan data visualization, biasanya pakai listplot. Untuk formatnya itu, caranya itu kalian masukin datanya itu apa. Kemudian X-nya itu variabel apa yang ada di datanya. Kemudian kolomnya itu juga variabel apa yang ada di datanya. Ini kalau listplot ya guys, tidak bisa pakai suatu variabel yang bukan angka. Nanti akan terjadi error. Selanjutnya ada
Ini namanya catplot. Ini kalau catplot ini bisa pakai data yang bukan angka semua. Kan kalau di plot ini kan harus angka semua. Kalau catplot itu hanya bisa angka dan juga bisa huruf. Nah, kalau seperti ini, catplot yang ini juga bisa angka dan huruf. Soalnya ini kan sama ya. Tapi kalau bar yang kayak ini ya, saya pernah coba, itu juga bisa pakai huruf. Nah, ada juga yang namanya pairplot. Pairplot itu apa? Pairplot itu jadi saat kita masukkan itu data untuk divisualisasi. Jadi setiap semua variabel nanti dia otomasi. Jadi misal semua variabel dia muncul ini grafik yang seperti ini. Jadi misal ada variabel body mass, ada length, depth, sama build length. Nanti sama dia tuh digabungin sama semua variabel, misalnya ini sama ini sama ini, terus dijadikan semua, jadikan satu seperti ini. Tapi jadinya kalau kalian pakai pairplot ini, jadi grafiknya jadi satu, nggak bisa terpisah seperti itu. Nanti biasanya kalian pakaiin kayak tadi ini, pakainya displot seperti tadi, kemudian ada catplot ini catplot, kemudian juga ada pairplot. Pairplot itu biar lebih cepat saja. Itu untuk Seaborn, tapi ada juga yang namanya Matplotlib. Matplotlib itu dari library Python. Coba saya kasih lihat documentation. Nah, Matplotlib ini juga sama kayak Seaborn. Dia juga memvisualisasi data. Kalau sebenarnya sama saja ya menurut saya, tapi kalau dari visualnya lebih cantik kan tadi itu Seaborn. Ini ada examples-nya. Ini dia. Ini tuh hampir sama. Nah, ini ya. Ini kan displot yang tadi nih, displot. Kalau di Seaborn kan namanya displot. Nah, ini kalau di Matplotlib ini juga sama. Tapi bedanya kan tadi kan kalau ini warnanya lebih gitu ya. Lebih flat, tapi kalau Seaborn tadi menurut saya kalau dari visual lebih bagus daripada Matplotlib. Tapi dua-duanya bisa digunakan untuk data visualization. Jadi ini ikutin preferensi aja. Kalau di Seaborn tadi, Seaborn itu bisa kita ganti warnanya pakai theme. Caranya kalau biar kita tahu warna apa yang tersedia, kita kembali ke Seaborn documentation. Kita cari theme-nya yang tersedia apa aja, caranya begini. Cari juga Seaborn. Nah, ini dia. Ini adalah controlling figure aesthetics, jadi hanya untuk estetika aja ya. Kalau kalian ingin diganti misalnya warnanya atau semacam kotak-kotaknya dihilangkan atau ada, jadi cari gini. Jadi misalnya kan, ini kan awal aslinya itu tidak ada kotak-kotaknya seperti ini ya. Cara biar ada kotak-kotaknya itu, kita kasih ini. Kita kasih set theme, sns.setTheme, terus pakai simplot ini. Jadi nanti keluar kotak-kotak. Terus ada juga namanya figure styles. Figure styles ini untuk warna kertasnya ini kan aslinya ini dark ya. Misalnya ini ada dark. Kalau kita pengen jadiin white, kita tulis sns.setStyle white, terus tinggal di simplot seperti ini. Selain warna kertas, juga ada yang namanya plot elements. Plot elements itu sama dia dibesarin. Caranya itu pakai ini. Plot elements. Set context poster, ada set context talk. Bedanya apa ini sepertinya kurang jelas. Mungkin yang di sini jadi lebih gede, kalau ini kan lebih medium. Seperti itu. Itu adalah untuk aesthetics. Jadi intinya Seaborn itu cuma untuk dari data yang biasa, yang dari array seperti tadi itu bisa dijadikan grafik oleh Seaborn. Habis itu saja untuk library ya, library. Jadi sebelum saya menutup
Python menutup materi kali ini. Habis ini akan giliran Kak Ino untuk memberi contoh implementasi Python untuk data science. Silahkan Kak Ino, apa ada di sini? Oke, Di sini ada code example-nya ya, bisa dilihat. Sebentar, saya share screen dulu. Ini ada code example-nya. Bisa dijelaskan Kak Ino? Atau bisa didemokan langsung di notebook? aku nganu aja, apa namanya? Share screen. Oke, share screen, silahkan. Oke, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke sih. Jadi ini adalah contoh namanya contoh simple machine learning bisa dibilang. Yang pertama tentu saja mengimport modul-modul yang dibutuhkan di sini NumPy, Matplotlib sebetulnya kurang terlalu terpakai di sini. Pandas. Jadi yang wajib NumPy sama Pandas ini wajib kalau kalian mau buat apa namanya? Grafik, Seaborn dan Matplotlib juga wajib. Lalu ini pertama caranya adalah from Google Colab import drive. Jadi Google Colab itu kan kalau ngambil file enaknya kan harus drive ya, apa namanya? Pokoknya kan nyambung ke drive. Jadi kalau mau apa namanya? Menggunakan dataset atau mengimport dataset ke Google Colab gunakan komen ini dan sebetulnya setelah ini nanti kalian akan disuruh login di Kopas ke sini Kopas. Ntar ini saya ginikan aja lah reload. Reload. Ntar ini kan masih connecting. Oke. Ini di run all. Oh, udah connect ya sudah lah. Pokoknya nanti kalau kalian mencet ini nanti disuruh apa masuk ke Google Gmail kalian lalu mengkopas ini dimasukkan. Nah, nanti baru bisa ke ke tersambung dengan Google Drive kalian lalu ya ini pdread CSV konten. Nah, ini adalah letak apa file dataset kalian. Di sini konten kalau milik saya di sini ada konten drive Garmin Walker Productivity.csv. Lalu pertama yang biasanya dicari itu apakah ada null di datanya. Terlihat di sini adanya di WIP. Jadi apa namanya? Ini tabelnya itu tabel WIP di sini ada null sebanyak 506. Jadi sebelum apa namanya? Melakukan apapun dicek dulu apakah ada null, apakah ada yang terutama single sih yang normal jadi is null. Jadi kalau ada null itu kan akan mengganggu. Jadi model kalian akan tidak akan berhasil kalau ada null, ada yang namanya null gitu atau di kosongan. Jadi sebaiknya dihilangi. Ini termasuk data cleaning sebetulnya. Ini saya drop date karena saya jadi dataset ini kan ini dataset pd.read csv. Jadi dataset itu variabel dari file csv yang saya buat. Nah, dataset.drop date karena saya tidak membutuhkan date. Axis kolom jadi kolom satu kolom saya hapus lalu dataset saya tunjukkan di sini. Nah, date-nya sudah ada tapi masih ada WIP di sini saya lihat lagi. Lalu SNS heatmap dataset. Jadi ini menggunakan ini menggunakan modul apa Seaborn untuk net correlation. Lalu saya menggunakan label encoder untuk mengencoding dataset bagian kolom department. Jadi department ini kan jadi label encoder. Jadi nanti kalian itu ada namanya proses data preprocessing. Preprocessing itu nanti kalau misalkan ada yang ini yang bersifat apa sebetulnya yang huruf ini nanti harus digantikan dengan angka. Jadi kan mesin kan pahamnya angka gitu ya. Nah, angka huruf-huruf ini harus digantikan angka yang bisa dipahami oleh mesin. Nah, di sini saya departemen saya menggunakan label encoder. Jadi saya encoding departemennya menggunakan label encoder. Jadi yang label encoder itu yang angkanya simpel-simpel, yang 01 biasanya 01 seperti itu. Ada banyak encoder, ada hot encoder, terus apa namanya? Satu lagi ada kalian bisa coba-coba mencari di internet macam-macam encoder. Ini saya lihat correlation lagi setelah saya drop, saya lihat lagi. Nah, ini
Ini namanya membagi dataset. Jadi yang saya gunakan X itu train dataset, Y itu test dataset. Jadi seperti itu. Test dataset itu harusnya setahu saya kalau terutama regression atau classification itu ada satu. Jadi ada satu yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetes. Jadi dalam model machine learning kalian yang kalian cari itu ini memprediksi actual productivity. Nah, menggunakan data dari SMV, Edelman, dan lain-lain seperti ini. Lalu ini saya membagi train dan tesnya. Train test, Y train, Y test. Nah, saya membaginya 0 tidak tes size-nya 20%, trainnya 80%. Random state ini agar hasilnya setiap keluar itu sama terus. Sebetulnya ini agak apa ya? Ya kalian bisa memanfaatkan random state ini untuk meningkatkan akurasi kalian karena kadang kalau random state-nya misalkan 1 itu bisa lebih tinggi atau misalkan 2 biasanya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalian mungkin bisa memanfaatkan random state ini. Sebetulnya kalau tidak ada sebetulnya juga tidak masalah sebetulnya. Ini fungsinya cuma biar hasilnya sama terus saja. Jadi nanti akurasinya kelihatan sama terus nanti bisa dibandingkan dengan apa namanya model yang lain akurasinya lebih tinggi yang mana kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau hilang maaf ya sebetulnya hilang tidak masalah. Ya saya kembalikan aja. Lalu saya di sini menggunakan random forest regressor. Jadi random forest itu yang biasanya kalau pengalaman saya sih akurasinya paling tinggi tapi ini apa namanya parameternya cuma sedikit. Jadi kalau mau di fine tuning terbatas sekali gitu. Menggunakan modul scaler. Nah ini scaler juga sangat penting. Mungkin nanti saya lihatkan modulnya seperti modul dokumentasinya seperti apa. Nah ini YBRED jadi prediction regressor ini jadi saya menggunakan regressor sama dengan random forest regressor. Jadi regressor ini adalah saya menggunakan random forest gitu loh. Maksudnya regressornya adalah random forest menggunakan parameter seperti ini X-test lalu concatenate ini untuk di apa kayak jelaskan aja kayak disambung-sambung ya. Pengen menjelaskannya saya juga bingung. Nah, ini untuk mengetahui akurasi apa namanya? Akurasi machine learning kalian bisa menggunakan R2 score. Nah, R2 score itu ya seperti ini biasanya yang umum sih ini tapi juga ada yang lain misalnya ini mean squared error sama root mean squared error. Nah, ini modulnya kan hasilnya agak aneh nih. R2-nya rendah tapi mean squared error-nya rendah. Maksud saya gini, mean squared error dari RMSI ini semakin rendah semakin bagus modelnya. Tapi kalau yang R2 ini semakin tinggi semakin bagus. Biasanya 90% kalau untuk Tapi MSI ini untuk akurasi semakin rendah semakin bagus. Kalau R2 ini semakin tinggi semakin bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk hal-hal yang perlu kalian tahu mungkin sebentar. Tidak usah. Mungkin kalian perlu yang namanya ini grid search. Jadi kalau kalian mau fine tuning, kalian fine tuningnya menggunakan ini grid search ini. Jadi parameternya apa aja? Misalkan saya di sini menggunakan apa ini? K-neighbor berarti KNN. Jadi kalian tinggal misalnya seperti ini. sklearn KNN documentation. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada terlihat parameternya. Mesti neighbor, weight, uniform atau distance. Ini algoritmnya, leaf size, P-nya berapa, metriknya, nah. Cup. Nah, ya. Nah, itu parameternya kalian bisa mencoba menggunakan grid search ini. Nanti isinya bisa kalian isi sebanyak mungkin, cuman lama gitu. Nunggunya itu agak lama. Ya, maaf tadi ada. Ya, jadi seperti yang tadi, misalnya neighbor-nya ada berapa, weight-nya berapa, uniform atau distance. Nah, metriknya itu ada. Jadi kan kalau KNN, mungkin saya pernah cerita ya, kalau rumusnya itu kan ada mencari jarak antara dua tetangga, dua titik atau dua ada rumusnya menggunakan Euclidean, ada yang menggunakan Manhattan. Auto baterai ini biasanya sebetulnya auto aja sih sebetulnya.
tidak perlu menggunakan ini. Paling bagus biasanya auto. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan untuk apa saja, ya mungkin saya perlu ini SQL. Ya, ini regression aja. Nah, ya ini adalah ya ini kan modul sklearn. Nah, ini adalah modul yang akan kalian gunakan untuk mendesain algoritma machine learning. Kalian di sini ada linear, ya ini, terus SVM, KNN ini, terus naive Bayes, decision tree, dan ada banyak lah. Nah, ya ini yang akan kalian pakai di sini di ini SQL. Jadi mungkin saran saya kalian pelajari kalian sebenarnya mempelajari dokumentasi jangan dihafal semua sih, maksudnya ada baiknya kalian sedikit-sedikit baca tentang apa saja yang di sklearn ini. Ini sekedar saran saya sih. Terus classification itu modelnya ada apa saja. Pertama nanti kalau kalian fine tuning, ya ini menggunakan grid search, ya kalian masukkan aja parameternya apa aja yang ada di, yaitu misalnya menggunakan model KNN, parameternya apa aja, dicoba saja semuanya. Ya, kira-kira seperti itu. Link Google Colab-nya kira-kira bisa di-share deh ya. Saya kurang tahu cara nge-share-nya sih. Mungkin nanti saya share IPYNB-nya. Ya, IPYNB-nya supaya bisa dipelajari. Soalnya atau sebentar. Nah, ini kode yang paling simpel. Jadi kalau misalnya datasetnya misalnya yang X-nya atau trade-nya itu di kiri semua, Y-nya pokoknya Y-nya itu ada yang di paling kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian bisa menggunakan seperti ini. X-nya itu ya kan seperti yang tadi diajari Mbak Faiza ya. Jadi yang paling belakang itu kan min 1 dan ini sisanya dipakai buat train semua, Y-nya itu cuma hanya yang ada di min 1. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Y itu cuma 1. Jadi Y itu kalau menjelaskannya sebagai kalian memprediksi Y, ya, kira-kira seperti itu. Nah, prediksi Y. Yang mau kalian prediksi itu apa? Y. Gitu. Sebetulnya masih ada beberapa proses yang mungkin, tapi kira-kira seperti ini sebenarnya sudah cukup sih. Nah, sudah cukup lah. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah jelas mungkin sesi tanya jawab mungkin Faiza. Ya, silakan Rio dibuka sesi tanya jawabnya. Baik semuanya, sepertinya tadi sudah banyak sekali materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Faiza dan juga Kak Ino. Jadi sekarang, bagi kalian yang masih ingin bertanya atau masih memiliki pertanyaan, bisa langsung saja di chat ataupun bisa langsung unmute link-nya ya. Terima kasih. Oh, ini ada yang tanya di chat ya, boleh tolong dibacain? Oh ya, ini dari Hermawan ya, dari tim Neftik. Apa kode yang di collab itu akan dijelaskan lebih dalam nanti? Bagaimana Faiza, Ino? Gimana, Ina? Nanti dijelaskan oleh pemateri yang lebih berpengalaman kayak Pak Adit itu kan dari Jerman. Nanti tanya Pak Adit. Jadi akan dijelaskan ke pemateri yang lebih ahli. Tapi sebenarnya kalau mau tanya saya atau Faiza atau sebenarnya ada teman saya lagi itu sebetulnya juga tidak masalah, cuman kemungkinan lama jawabnya, kira-kira seperti itu. Sekian. Ada lagi pertanyaan dari tim Jermungan DR. Kak, kalau boleh tanya, fungsi dari command testing tadi apa ya? Faiza, Ino? Testing unit testing tadi. Unit test atau X-test, Y-test yang tadi machine learning. Bagaimana? Tadi buat Muhammad, fungsi dari command testing yang dimaksud yang bagian mana ya? Lalu ada lagi dari namanya Najmi. Kak, apakah ada roadmap untuk belajar machine learning biar kalian bisa belajar di rumahnya lebih terstruktur? Mungkin ada saran dari Faiza atau Ino? Oh, roadmap ya. Kalau roadmap mungkin nanti biasanya nggak dikasih sama KKSI-nya, tapi kalau pengen belajar, catat ya guys. Jadi nanti kalian belajar dulu basic Python-nya kan sudah kan ya.
Terus kemudian kalian juga belajar NumPy. NumPy-nya sedikit, nggak usah dihafalin kalau kalian lupa, pokoknya buka dokumentasi aja. Terus habis belajar NumPy, kalian mempelajari algoritma yang biasa digunakan. Algoritma itu apa aja? Aku sebutin yang digunakan sebentar. Jadi pertama ada linear regression, terus ada random forest, terus ada KNN tadi, kayak ngasih tahu Ino tadi itu, kemudian KNG. Oke, jadi kalian belajar itu ya tadi NumPy, terus kalian juga belajar Seaborn sedikit ya. Jangan dihafalin juga. Terus nanti ada algoritma yang sering dipakai itu logistic regression, kemudian K nearest neighbors, singkatannya itu KNN, kemudian decision trees, random forest, kemudian ada juga K-means clustering, sama support vector machine. Itu yang sering pelajarin. Selanjutnya, kalau misal nanti dikasih tugas buat misalnya mengolah kata-kata ya, nanti itu biasanya gunakan Natural Language Processing atau NLP. Itu NLP silahkan pelajari juga kalau mau, nanti mungkin dikasih tugasnya ada NLP-nya. Soalnya saya dulu pernah dikasih tugas, itu juga ada NLP-nya. Apa cukup jelas? Kalau kayak semacam neural network itu ya, itu masuknya deep learning ya, bukan machine learning. Kalau udah ada neural network itu, kita nggak sampai neural network, itu cuma buat deep learning aja. Oke, itu aja dari aku. Jadi bisa dicatat aja untuk dipelajari. Oke, terima kasih Faiza. Ini ada yang raise hand. Oke, Ilham, silakan. apakah ada pertanyaan? Silakan Ilham di-unmute. Langsung unmute aja nggak apa? Sepertinya, baiklah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Dari Rizky, buat machine learning-nya itu masih next modul kan? Iya betul, untuk machine learning-nya masih next modul di setelah hari Senin gitu kan, hari Senin itu masih Q&A, terus nanti dikasih tugas ya, terus habis itu baru ada modul machine learning yang ngajarin Pak Adit dan Pak Anton. Nanti kalian silahkan tanya-tanya ke Adit dan Pak Anton, apalagi Pak Anton lebih berpengalaman soalnya Pak Anton pekerjaannya memang sudah data scientist. Apakah data science bisa pakai C++ juga? Oke, aku jawab ya. Kalau data science itu language-nya itu menurut saya tidak ada C++ ya, tapi adanya bahasa R sama Python. Tapi lebih mudah pakai bahasa Python dibanding bahasa R. Kalau C++ dijadiin data science kayaknya impossible ya, soalnya C++ itu sintaksnya susah ya buat beginner. Kalau beginner itu, betul. Silakan Inut, ada tambahan? Enggak, maksudnya kalau mau pakai C++, kalau Anda sangat luar biasa berarti. Maksudnya bisa membuat model machine learning, maksudnya buat function machine learning pakai C++ keren. Iya, berarti Tapi sudah pro ya. alasan pakai Python kan karena modulnya banyak di Python maksudnya. Karena modulnya adanya di Python atau R, jadi pakai Python saja. Iya, selain modulnya banyak juga di Python kalau kalian nulis function atau yang lainnya kalau kalian program itu sintaksnya mudah dipahami. Jadi nggak kayak C++. C++ itu buat orang yang sudah lulus dari bahasa kayak Python. Ya betul, karena di modul, karena memang Python modulnya isinya machine learning sih, makanya pakai Python. Kalau mau membuat sendiri modulnya untuk C++, silahkan, Anda sangat luar biasa berarti. Saya sudah biasa pakai C++, Kak. Tapi itu bukan buat data science kan ya? Kayaknya sudah nggak ada ya, Yo. Mungkin saya kasih ke Rio lagi untuk ditutup. Oke, langsung tutup aja sih ya? Iya, langsung tutup aja. Oke. Akhirnya kita semua udah sampai di penghujung acara kali ini, di penghujung pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari penjelasan teman-teman saya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua berharap bahwa pertemuan kali ini dapat memberikan kita manfaat yang luar biasa ya, dari ilmu dan sebagainya buat teman-teman dan juga semuanya. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.